Integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nazia Putri Aulia, Zahra Fitria Rahmadani, Elma Sabrina, Zakiyatun Nisa, dan Desita Putri Ardianti. Kami di sini ingin menjelaskan tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia di tengah keberagaman yang ada di dalam negeri ini. Kalian harus ingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago yang terdiri atas banyak pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi sebuah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa. Untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya yakni diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung. Persatuan dan keberagaman merupakan suatu hubungan sebab akibat. Jika ada perbedaan dan keberagaman, maka di situ akan muncul potensi untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional dalam pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Setiap masyarakat harus menyadari perbedaan itu. Perbedaan seperti suku, budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Maka dari itu, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa, yaitu dasar negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Integrasi nasional pemersatuan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Adapun syarat-syarat integrasi diantaranya yaitu: pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Ketika integrasi nasional sudah mulai berjalan dengan baik, selanjutnya setiap anggota masyarakat perlu untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Penyalahgunaan hak atau menghindar dari kewajiban adalah dua hal yang harus dijauhi. Pelanggaran hak orang lain dapat memicu disintegrasi, dan korbannya kemungkinan tidak mau menjalankan kewajibannya. Integrasi nasional terbentuk dengan adanya faktor-faktor sebagai pendorong dan penghambat. Faktor-faktor sebagai pendorong yang pertama, adanya ideologi nasional yang terbentuk dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, rasa rela berkorban. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, adanya semangat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleran keagamaan yang kuat. Dan faktor-faktor sebagai penghambat, yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, kurangnya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasaan antar budaya. Hal ini dapat terwujud jika peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Tantangan dalam menjaga keutuhan di lingkungan internal. Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu.
maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa harus terwujud. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara. Maka dari itu, kita harus menerapkan perilaku agar terbentuknya integrasi nasional, seperti menghormati orang lain yang berbeda latar belakang dengan kita, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, menghormati umat agama lain yang sedang beribadah, dan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan.